Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia dari tema 5 subtema 1 Mupel IPS kelas 4 SD. Selamat belajar. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang tertua di Indonesia. Kerajaan ini mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman, yakni menjabat tahun 395 Masehi. Jasa-jasa yang telah dilakukannya antara lain membangun saluran air di Sungai Gangga, daerah Cirebon, dan Sungai Cupu, membasmi perampok, dan juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang terkenal dengan prasasti Ciaruteun. Raja Purnawarman juga mempunyai julukan Panji Segala Raja. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya, mengalami masa kejayaannya pada pemerintahan Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa mulai menjabat tahun 850 Masehi. Jasa-jasa yang sudah dilakukannya antara lain adalah: yang pertama, membangun armada laut yang kuat. Yang kedua, peningkatan ekonomi yang diperoleh dari upeti, pajak, atau keuntungan dari hasil dagang. Raja Balaputradewa pada saat pemerintahannya telah mencapai kejayaannya di bidang ekonomi, pendidikan, dan juga kebudayaan. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Berikutnya, Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dengan patih yang terkenal adalah Gajah Mada. Jasa-jasanya telah memperluas wilayah Kerajaan Majapahit dan juga meningkatkan hasil pertanian dengan pembuatan bendungan, tanggul, dan saluran air untuk irigasi. Perjalanan Patih Gajah Mada. Pada saat remaja, ia ahli bela diri. Lalu di umur 19 tahun, ia berhasil menyelamatkan Raja Prabu Jayanegara. Selanjutnya, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan, dan 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Setelah itu, tahun 1329, ia menggantikan Aryatada sebagai Patih dan menghentikan pemberontakan di Ketah dan Sadeng. Selanjutnya, ia diangkat menjadi Patih di Kerajaan Majapahit, dan ia mengucapkan Sumpah Palapa. Patih Gajah Mada mencapai puncaknya pada pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Dari Kitab Negara Kertagama diketahui bahwa kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia sekarang. Selanjutnya, Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaannya pada pemerintahan Sultan Agung, yakni tahun 1613 sampai 1645. Jasa-jasa yang telah dilakukannya antara lain menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara, gigih melawan Belanda, dan beliau juga memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Beliau juga penulis dari naskah sastra Gending. Sifat yang dapat kita teladani dari tokoh-tokoh tadi adalah Balaputradewa berani dan pantang menyerah. Hayam Wuruk gigih dalam mempersatukan Nusantara. Gajah Mada berani, tegas, bertanggung jawab, dan juga bekerja keras. Sultan Agung gigih dan pantang menyerah.
Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah saja.